Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Baik, ketua kelas siapa yang tidak berhadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Puisi, Pak. Iya, benar, tentang puisi. Nah, baik, karena kita sebelumnya selama mempelajari tentang sastra juga ya, yaitu puisi. Hari ini kita mempelajari tentang sastra juga, tapi tentang pantun. Di atas pohon ada burung penghilang. Bungas. Ulang. Di atas pohon ada burung perkutut. Bungas. Di langit ada burung penghilang. Bungas. Jangan ketut jika tidak ulang-ulang. Iya. Nah, menurut kalian tadi apa yang Bapak lakukan ya? Ada yang tahu? Ya, benar, pantun. Nah, lalu apa yang kalian ketahui mengenai pantun? Ada yang bisa menjawab? Helda? Mungkin? Rapi, silakan. Iya, benar. Jadi dalam pantun itu ada sampiran dan isi. Lalu apakah kalian pernah mendengar atau membaca pantun? Pernah. Nah, kira-kira waktu di sekolah ya, atau mungkin waktu zaman SD ya pernah mendengar. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dengan pantun pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, siswa mampu memahami pengertian pantun, ciri-ciri pantun, fungsi pantun, struktur pantun, jenis-jenis pantun, dan contoh pantun dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat sampiran dan isi dalam sebuah pantun dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menulis pantun dengan tema yang beragam dan menarik sesuai dengan ciri-ciri pantun. Lalu manfaat pembelajaran hari ini, manfaat mempelajari pantun dalam kehidupan sehari-hari ialah meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara kreatif dan santun. Melalui pantun, siswa belajar memilih kata-kata yang sopan, menyusun kalimat yang indah, serta menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi pantun. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu pantun secara singkat, mungkin ada yang bisa? Baik, kita menurut kamu pantun itu apa? Secara singkat saja. Pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan dengan sajak ada yang a-a-aan, ada yang b-b-b, dan ada ab. Ada yang lain mau menambahkan mungkin? Sama. Baik. Nah, jadi pantun itu Bapak sampaikan lebih lengkap ya. Pantun itu adalah bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri 4 baris dengan sajak AB. Secara etimologis, pantun berasal dari kata pantun yang memiliki arti tutur dalam bahasa yang atau. Nah, pantun mempunyai rima dan irama yang indah dan memiliki makna yang sangat penting. Sejak dulu, pantun itu digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan tujuan dengan cara yang menghibur sekaligus mendidik. Nah, pantun menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan pesan yang bermanfaat. Sampai sini yang ingin ditanyakan? Paham ya?
Baik, selanjutnya ciri-ciri pantun. Yang pertama itu terdiri setiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Misalnya yang tadi itu burung di atas pohon ada burung tertutup, di atas langit di langit ada burung hilang, itu disebut sampiran. Lalu yang baris ketiga dan keempat disebut isi. Misalnya tadi jangan kentut jika kita bilang, nah itu disebut dengan isi. Lalu jumlah kata dalam setiap baris antara 8 sampai 12 suku kata, tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Lalu rima persamaan bunyi atau bersajakannya ABAB. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Selanjutnya fungsi pantun. Yang pertama itu sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai pendidikan, yang ketiga sebagai ekspresi perasaan, yang keempat penguatan bahasa dan sastra, yang kelima warisan budaya, dan yang keenam komunikasi tradisional. Paham ya? Paham? Baik, selanjutnya itu struktur pantun. Struktur pantun ini ada 2, seperti yang dibagi ciri-ciri tadi. Nah, ada sampiran dan isi. Jadi sampiran itu berfungsi menyiapkan rima dan irama yang dapat membantu pendengar memahami isi pantun. Biasanya sampiran memang tidak memiliki hubungan dengan isi pantun, tetapi terkadang sampiran dapat memberi bayangan terhadap isi pantun. Lalu yang kedua itu ada isi pantun. Nah, isi pantun ini merupakan bagian yang inti isi maksud dari pikiran yang akan disampaikan oleh pembuat pantun. Dalam hal ini nilai moral atau tujuan yang ingin disampaikan terdapat di isi pantun. Oke. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pantun. Yang pertama itu ada pantun teka-teki. Nah, pantun ini memiliki ciri khas di bagian isinya, yaitu diakhiri dengan pertanyaan pada baris akhir. Lalu yang kedua ada pantun romantis. Pantun ini erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Lalu yang ketiga pantun religi. Nah, pantun ini memiliki kandungan isi yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat pantun jenaka. Nah, pantun ini memberikan hiburan kepada pendengar dan pembaca. Yang kelima ada pantun nasihat, yaitu pantun ini bertujuan untuk menyampaikan pesan. Sudah paham? Paham, Pak. Nah, di sini ada contoh pantun. Siapa nih yang mau membacakan contoh pantun teka-teki? Mungkin Anissa, contoh pantun teka-teki. Siang hari minum kelapa. Bungas. Aku lupa bagaimana kita keju. Bungas. Punya ekor disimpan di kepala. Mengatakan itu. Lalu yang kedua contoh pantun romantis. Siapa yang mau membacakan? Ada gini? Baik, silakan. Contoh pantun romantis. Ke toko bunga memberi mawar. Bungas. Harumnya semerbak menawan hati. Bungas. Rindu padamu kian berputar. Kasih terikat janji sejati. Tepuk tangan. Selanjutnya ada contoh pantun religi. Siapa yang mau membacakan? Sabrina? Mungkin boleh. Gunung Muri, gunung merpati. Bungas. Terbang tinggi jauh melayang. Bungas. Jika ingin terhibur hati, ingatlah Tuhan Maha Penyayang. Selanjutnya ada contoh pantun jenaka. Siapa yang membacakan? Mungkin Rasid? Boleh bacakan contoh pantun jenaka. Pagi hari memancing ikan, Bungas. ikan banyak hati senang. Bungas. Badan kurus sedikit makan, terkena angin langsung terbang. Oke. Selanjutnya contoh pantun nasihat. Ada yang membacakan? Mungkin hasil?
membeli piring baru. Bungas. Sekalian juga membeli gelas. Bungas. Dengarkan nasihat guru agar menjadi juara kelas. Nah, itu tadi penyampaian materi tentang pantun. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Sudah paham semua ya? Sudah paham? Paham, Pak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada tugas. Ya. Nah, untuk tugas ini Bapak bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang dan berkelompok dengan teman sebangku kalian masing-masing ya. Ya, Pak. Baik, saya akan Ya Ibu, tapi kemarin kami dengan Pak Ipo sampai jam 4. Nah, untuk pengerjaan tugas ini bisa dilihat di sana ya, anak-anak ada 3. Yang pertama, kerjakan tugas secara berkelompok, lalu bacalah soal terlebih dahulu sebelum menuliskan jawabannya, dan setelah selesai mengerjakan tugas ini, presentasikan hasilnya di depan. Baik, Pak. Baik, paham? Paham, Pak, paham. Nah, untuk waktu pengerjaannya, Bapak beri waktu 20 menit. Mulai dari sekarang. Pak, ini sudah selesai nih, Pak. Ini sudah selesai. Belum. Sudah selesai, Pak. Mereka mau presentasi, Pak. Oh, ya. Baik, anak-anak sudah selesai semua ya? Sudah, Pak, sudah. Nah, untuk yang maju mempresentasikan hasilnya Bapak duduk secara acak. Siapa ya? Kelompok 3 dipersilakan perwakilannya untuk mempresentasikan. Kamu buat apa? Baik, silakan dibacakan pantunnya. Sungguh indah pintu dipahat. Bungas. Burung puyuh di atas dahan. Bungas. Kalau hidup tetap selamat, taati selalu perintah Tuhan. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi pantun yang telah dibuat oleh kelompok 3, silakan. Ada yang mau? Tidak ada ya? Ini, Pak. Hah? Sudah stop. Ini, Pak, ada. Ayo, sudah selesai katanya tadi, Pak. Ini. Oh, jadi mau menanggapi? Bagus pantunnya, Pak. Ah iya, bagus. Baik. Alasannya bagus apa? Karena maknanya menyuruh kita untuk taat kepada Tuhan. Iya benar. Nah, ada bukan baru dari Bapak untuk hasil yang sudah dikerjakan. Semuanya sudah bagus, tampilannya sudah ada, isinya sudah ada. Lalu itu makna dari pantunnya sudah sangat jelas. Baik, kita beri tepuk tangan lagi untuk baik, selanjutnya sudah masih semangat kan anak-anak? Semangat, Pak. Baik, untuk semakin meningkatkan semangat kalian, kita melakukan tes speaking ya, kita tepuk pantun. Nah, Bapak akan menjelaskan dari speaking ini. Nah, tepuk pantun itu, misalnya, saya menyebutkan sampiran, anak-anak bertepuk 1 kali. Lalu misalnya saya menyebutkan isi, anak-anak bertepuk 2 kali. Ya, Pak. Jika saya menyebutkan 5, kalian jangan bertepuk. Ya, Nah, Pak. tujuannya apa? Agar kalian masih tetap fokus sampai pembelajaran hari ini selesai. Baik, sudah paham? Paham. Baik,
dulu, Pak. Ah ya, baik kita coba dulu ya. Iya. Sampiran. Isi. Terima. Baik. Sudah paham ya? Paham, Pak. Baik, isi. Sampiran. Terima. Masih tak? Baik. Oke, tidak apa-apa. Baik, kita lagi ya. Ya, Pak. Sampiran. Isi. Terima. Iya, mantap. Terima. Baik. Sudah semangat ya semuanya? Nah, baik. Selanjutnya, Bapak ada pertanyaan sederhana untuk kalian. Dijawab siapa yang bisa ya. Nah, ada refleksi pembelajaran nih. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Mungkin Nabila, bagaimana menurutmu? Sangat menyenangkan Pak, karena tadi ada ice breaking, Ah, ada membuat pantun, baik. Baik, terima kasih Nabila. Mungkin ada yang lagi, ada yang mau menjawab lagi mungkin? Rian? Ya, prosesnya itu cukup seru lah karena ada banyak pantun, memperlihatkan banyak pantun kan, banyak pantun memperlihatkan, terus penampilan juga menampilkan pantun, gitu. Ada speaking yang buat fokus kami, gitu. Seperti itu lah. Baik. Nah, lalu pertanyaan. Terima kasih ya yang sudah menjawab nomor 1. Baik, selanjutnya yang pertanyaan kedua, apakah materi yang disampaikan dapat kamu pahami? Dia mau menjawab mungkin. Yang paling belakang itu silakan mungkin. Ya, baik. Untuk materi hari ini yang dapat saya pahami, ternyata pantun itu memiliki beberapa jenis juga ya Pak. Misalnya tadi ada pantun religi, nakal, dan lain sebagainya. Jadi ada aturan juga yang harus sebelum buat pantun itu bagaimana. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah ada yang mau menjawab lagi? Mungkin siapa? gimana Pak? Siapa ada? Lagi Pak. Yohana ya, Yohana. Ya, gimana Pak? Ya, tadi kita belajar mengenai pantun. Saya memahami bahwa pantun itu terdiri dari 4 bait dan sajak ABAB. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Makasih ya Oh, sudah lain menjawab. baris. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, apakah ada kesulitan yang kamu alami saat proses pembelajaran? Ada, Pak. Ada Pak? Silakan, ada yang mau menjawab? Yohana, tadi mau mengajukan diri kan menjawab? Tadi di beberapa contoh tadi ada satu contoh yang tidak konsen ya seperti awak kurus. Awak kurus terus terbang bisa terbang. Oh. Ya, itu tidak tidak masuk akal tuh Pak. Iya. Baik, mungkin terima kasih ya atas jawabannya. Mungkin siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan nomor 3? Rian Pak. Mutia? Nah, untuk kalian yang mengalami kesulitan ini, apakah mungkin ada solusi tersendiri untuk kalian agar kesulitan tersebut dapat diatasi mungkin? Belajar lagi di rumah Pak, diulang lagi materinya. Bagus, mantap. Dari Mutia. Nah, solusinya bagaimana? Apakah mungkin baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, baik, kita sudah sampai di bagian. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa memberikan simpulan singkat saja? Ada yang mau? Mungkin Irfan. Ya, terima kasih sudah selesai ya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Yeay,